Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam kepada seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah dan dimanapun engkau berada bersama-sama pada malam hari ini. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Untuk itu kita siapkan segenap hati kita, kehidupan kita, sehingga firman Allah yang kita dengar pada saat malam hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan tinggal tetap di dalam kehidupan kita semua. Untuk itu kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu kesempatan malam hari ini Engkau berikan bagi kami bersama-sama untuk kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak akan mampu, kami tidak akan sanggup menjalani kehidupan kami. Itu sebabnya pada malam hari ini kami akan siapkan hati kami, urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas umat-Mu Tuhan, agar firman Allah yang kami dengar pada saat ini akan tinggal tetap dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan terima firman-Mu dengan ucapan syukur, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah masuk ke bulan Februari di tahun 2021. Tentunya selama bulan Januari ada banyak hal yang kita sudah alami, berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ataupun masalah dan persoalan yang engkau sedang hadapi sampai hari ini. Namun percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan saudara. Itu sebabnya pada kesempatan ini mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini saya beri tema hidup mengandalkan Tuhan, yang terambil di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya katakan bahwa hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Ada banyak hal yang kita hadapi, ada banyak hal yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Bahkan sepanjang bulan Januari, ya tentunya banyak hal yang kita hadapi yang terkadang membawa kita bukan mengandalkan Tuhan, tetapi kita mulai mengandalkan kekuatan kita. Namun apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, untuk kita menjalani ke hari-hari ke depan, biarlah kita mengandalkan Tuhan sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kita lihat bahwa ada orang
ketika menjalani hari-hari kehidupan mereka, ketika mereka menghadapi masalah atau persoalan, ataupun ketika untuk mencapai suatu kesuksesan dan keberhasilan dalam kehidupan mereka, mereka bukan mengandalkan Tuhan, tetapi mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Namun apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bila mana kita mengandalkan manusia, bila mana kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan hati kita menjauh daripada Tuhan, firman katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Artinya bahwa Tuhan menghendaki, Tuhan menginginkan dalam kita menjalani kehidupan kita, biarlah kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Ya, sebab kalau kita mengandalkan manusia, ya tentunya kita tahu bahwa manusia memiliki keterbatasan. Manusia memiliki kadang-kadang tidak mampu untuk mengatasi segala hal dalam kehidupan mereka. Tetapi firman Allah mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, bukan untuk mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatan sendiri dan juga hatinya menjauh dari Tuhan. Inilah yang harus kita ingat, bahwa jangan kita mengandalkan kekuatan manusia. Terkadang kita masih berusaha, kita masih mencoba untuk mengandalkan manusia atau orang-orang yang kita kenal, dia dapat mendukung, dia dapat memberikan bantuan, memberikan pertolongan bagi kita. Ya, tetapi saya katakan sekali lagi bahwa manusia memiliki keterbatasan. Bahkan di sana dikatakan bahwa yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, mengandalkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Seringkali manusia tidak hanya mengandalkan manusia, tetapi masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Juga hatinya menjauh dari Tuhan, artinya bukan mencari Tuhan, bukan datang kepada Tuhan. Dan apa akibat yang kita lihat dalam firman Tuhan, ketika manusia mengandalkan kekuatannya, manusia hatinya jauh daripada Tuhan, maka di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, inilah akibat bila mana kita mengandalkan manusia, bila mana kita mengandalkan kekuatan yang ada di dalam diri kita, bahkan terlebih bila mana hati kita jauh daripada Tuhan, maka apa yang terjadi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ya, tentunya kita tahu keadaan padang belantara, padang gurun, tempat yang menakutkan, tempat yang gersang, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di sana ada banyak binatang buas yang berbahaya. Nah, itulah artinya, itulah yang akan dihadapi dalam kita menjalani kehidupan di dalam dunia. Ketika kita mengandalkan kekuatan manusia, ketika kita mengandalkan kekuatan yang ada di dalam diri kita, maka kita akan mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, seperti dikatakan, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ya. Yang mengandalkan kekuatan manusia, bahkan yang seringkali diandalkan oleh manusia yang ada di dalam dunia, dikatakan, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itulah akibat bila mana seseorang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, tetapi dia mengandalkan manusia, dia mengandalkan kekuatan yang ada di dalam dirinya sendiri, bahkan terlebih dikatakan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi bagi kita jemaat Tuhan, di hari-hari ini firman Allah katakan, dan saya katakan bahwa
tantangan yang kita hadapi ke depan bukanlah tantangan yang ringan, bukanlah tantangan yang mudah, tetapi tantangan yang kita hadapi ke depan adalah tantangan yang sangat berat. Tanpa Tuhan tentunya engkau tidak akan mampu. Tanpa Tuhan tentunya kita tidak akan sanggup untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Nah, itu sebabnya di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya dan menaruh harapnya kepada Tuhan, maka firman Allah katakan ia diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya firman Allah mengingatkan, firman Allah mengajarkan kepada kita supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya kita percaya, kita menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Hari-hari ini kepada siapa engkau menaruh harapmu? Kepada siapa engkau percaya? Ya. Mungkin ada hal-hal yang engkau andalkan, yang seakan-akan bisa menopang kehidupanmu, yang bisa memberikan kesanggupan dalam hidupmu. Tetapi ingatlah bahwa firman Allah mengatakan, biarlah kita mau percaya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepadanya, maka dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Perhatikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Pohon yang ditanam di tepi aliran air artinya menunjukkan bahwa pohon itu ada pemiliknya, ya. Ada yang menanam pohon itu dan pohon itu tidak tumbuh sembarangan. Dia ditanam di tepi aliran air, dia memiliki ada yang memiliki, sehingga kalau ada yang memiliki maka dikatakan pasti orang itu akan selalu memelihara. Dia akan selalu memperhatikan pohon yang ditanam itu. Dan dia tanam pohon itu tidak sembarangan, tetapi di tepi aliran air dengan satu harapan bahwa pohon itu akan tumbuh, pohon itu akan menghasilkan buah. Nah, dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, artinya dia ditanam di tepi aliran air. Seperti di dalam Mazmur pasal yang Mazmur 52 ayat 10, di sana dikatakan, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Jadi pemazmur berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allahku. Saya percaya kitalah orang-orang yang senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Kitalah orang-orang yang telah ditanam di dalam rumah Tuhan. Telah ditanam di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka tentunya iman kita harus bertumbuh. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berakar di dalam Yesus. Sehingga ketika datang angin topan, ketika datang badai, kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya. Karena apa? Dia ditanam. Ya, artinya kehidupan saudara
selalu diperhatikan oleh Tuhan dan merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan dikatakan dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, ya. Artinya selalu ada kehidupan. Ya, panas terik tentunya hal yang secara manusia ya, ketika terjadi panas terik ya rasanya tidak enak kalau rasa panas terik ya. Tetapi ketika terjadi panas terik, terjadi kesusahan, terjadi masalah persoalan ya datang dalam kehidupan manusia, firman Allah katakan ia tidak mengalami datangnya panas terik, artinya dia selalu ada kehidupan. Ya. Dia tidak akan khawatir dikatakan, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya tidak akan takut, dia tidak akan khawatir. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan, sehingga selalu ada kehidupan, selalu dipelihara dan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga ketika masalah persoalan datang dalam hidupnya, dia tidak menjadi khawatir, dia tidak menjadi takut dan dikatakan dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Dia tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya dia selalu menghasilkan. Ada sesuatu yang dihasilkan dalam kehidupannya walaupun ya keadaan dunia di hari-hari ini Allah semakin sulit, keadaan dunia semakin sulit, masalah persoalan semakin banyak, tetapi orang percaya tetap senantiasa ada di dalam sukacita, tetap dalam damai sejahtera, tetap ada dalam keberkatan daripada Tuhan. Karena apa? Dia selalu mengandalkan Tuhan. Mari hari-hari ini, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kepada siapa kita harus berharap? Kepada siapa kita percaya? Ya, kepada siapa kita bisa andalkan selain kepada Tuhan? Hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan saudara. Ketika engkau datang, ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti mendengar ketika engkau berdoa datang kepadanya. Kami hamba Tuhan tidak mengerti, kami tidak tahu masalah apa, persoalan apa yang engkau sedang alami. Tetapi ingat bahwa mata Tuhan selalu memperhatikan kehidupan orang-orang percaya. Karena kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu diperhatikan oleh Tuhan dan selalu dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya pada malam hari ini biarlah kita terus menaruh harap kita, percaya kita terus mengandalkan Tuhan. Kita sudah dimasuki bulan Februari, perjalanan kita sepanjang tahun ini masih lama, yang banyak hal yang bisa saja terjadi yang kita belum tahu. Tetapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti memberkati. Nah, puji Tuhan, malam hari ini saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan, tetapi kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan, menaruh percaya kita hanya kepada Tuhan, sehingga kita selalu dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu kesempatan yang indah Kau berikan bagi kami. Untuk bersama-sama kami dapat merenungkan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, menjalani hari-hari di hari-hari ini Tuhan. Begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah persoalan. Terkadang kami lupa untuk mengandalkan Engkau, untuk datang kepada Engkau. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami, seringkali kami mengandalkan manusia, mencari pertolongan di luar Tuhan. Tetapi malam hari ini firman Allah mengingatkan kepada kami supaya kami terus percaya kepada Engkau, menaruh harapan kami kepada Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan, sehingga kehidupan kami selalu dipelihara, selalu diberkati oleh Tuhan. Walaupun menghadapi begitu banyak kesulitan, begitu banyak tantangan,
penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Umat-umat-Mu Tuhan, apapun masalah persoalan mereka Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka dapat menanggung segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga, ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami pohonkan doa kami dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gerejaku adalah rumahku.